Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syahab dari Prodi Teknik Kimia UISI dengan NIM 2031710033. Dan juga rekan saya Nurwin Dasari dengan NIM 2031710040. Di sini kami akan sedikit memaparkan hasil dari penelitian kami tentang produksi biodiesel mikroalga nanoklorofis SP melalui metode SPCMNCT atau Subcritical Methanol Non-Catalytic Trans-Esterification. Pada penelitian ini kami tidak sendiri, kami dibantu oleh dosen pembimbing Bapak Fandi Angga Prasetya SSI MSI. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita masuk pada latar belakang. Nah, kita tahu ya bahwa tingginya kebutuhan akan biodiesel ini semakin tahun semakin meningkat di ranah dunia. Sedangkan bahan baku yang digunakan untuk proses produksi ini masih menggunakan bahan pangan atau yang lebih kita kenal menggunakan kelapa sawit ya. Sedangkan pada proses produksinya itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita berinisiatif untuk mengganti dari bahan baku menjadi bahan baku alternatif, yaitu berupa mikroalga nanoklorofis SP. Kenapa kita menggunakan bahan alternatif mikroalga nanoklorofis SP? Karena yang pertama yaitu mikroalga ini merupakan bahan yang non pangan dan juga untuk pertumbuhannya juga cepat dan juga proses yang dilakukan juga tidak memakan waktu yang lama. Dan juga untuk metode yang kita gunakan yaitu SPCMNCT, di mana pada jurnal-jurnal sebelumnya ketika penggunaan metode konvensional ini banyak mengalami kendala di bagian pemisahan pada proses katalis, sehingga metode yang kita gunakan yaitu SPCMNCT ini karena tidak menggunakan katalis. Oke. Kemudian untuk tujuan penelitian ini, yang pertama yaitu mengetahui pengaruh temperatur terhadap kemurnian biodiesel, kemudian mengetahui pengaruh waktu reaksi terhadap kemurnian biodiesel, kemudian yang terakhir yaitu mengetahui kondisi optimum proses produksi dari minyak mikroalga yang dihasilkan. Jadi pada penelitian ini kita menggunakan perbandingan rasio 1:20 di semua sampel. Kemudian untuk acuannya kita menggunakan acuan temperatur dan juga acuan waktu, di mana temperatur yang kita gunakan yaitu 175, 200 dan 225 derajat Celcius. Kemudian waktu yang kita gunakan yaitu 60, 90 dan juga 120 menit. Oke, langsung saja masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu bahan baku yang sudah kita dapatkan dari Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut di daerah Lampung, yang berbentuk kering atau butiran seperti debu. Nah, kemudian kita timbang sebanyak 20 gram, lalu kita ekstraksi dengan N-hexan selama sekitar 4 jam. Kemudian setelah kita lakukan ekstraksi, kita lakukan pemisahan dengan proses destilasi. Kemudian kita oven untuk mengurangi kandungan N-hexan yang masih tersisa, sehingga didapatkan hasil dari proses ekstraksi destilasi tersebut. Kemudian lanjut kita menggunakan metode SPCMNCT ini, di mana hasil dari proses sebelumnya itu kita tambahkan metanol dengan rasio perbandingan yang sudah kita tetapkan yaitu 1:20. Kita masukkan ke dalam reaktor. Setelah kita tambahkan metanol, kemudian dari reaktor ini kita masukkan ke dalam furnace dengan acuan temperatur dan juga waktu yang sudah ditentukan, sehingga hasil dari furnace tersebut berupa sampel-sampel seperti ini. Kemudian kita lakukan uji berupa uji analisis FFA. Nah, di mana untuk rencana selanjutnya, karena memang penelitian ini terbatas oleh waktu, masih pandemi dan juga COVID, harapan dari untuk selanjutnya yaitu penelitian ini dapat dilanjutkan kembali dengan beberapa uji standar yang lain, karena dari hasil ini kita sudah mengetahui di mana kondisi yang optimum, kondisi di mana proses produksi biodiesel ini dapat berjalan maksimal di temperatur dan waktu berapa. Nah, harapannya ke depan akan ada penelitian selanjutnya yang memiliki uji-uji yang lain. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk pada hasil penelitian. Monggo Mbak Winasari, silakan. Nah, kemudian didapatkan hasil sementara dari penelitian kami yaitu terdapat dua variabel yaitu pengaruh temperatur dan pengaruh waktu pada kondisi metanol subkritis.
Nah, dari penelitian kami ini terdapat 4 grafik, yaitu dua grafik pengaruh waktu dan 2 grafik pengaruh temperatur. Grafik yang pertama ini yaitu grafik pengaruh variabel waktu. Ada 3 variabel, yaitu 1:60 menit, 1:90 menit, dan 1:120 menit. Nah, pada grafik ini menunjukkan bahwa dari perbandingan rasio mol 1:20 uji FFA terendah berada pada ketiga variabel suhu dengan selang waktu 2 jam. Didapatkan nilai yang lebih kecil dan stabil, yaitu sebesar 0,008%. Kemudian grafik kedua dari variabel pengaruh waktu, yaitu 1:60, 1:90 menit, dan 1:120 menit. Dari grafik ini menunjukkan hasil rasio perbandingan, yaitu 1:20 di temperatur 175 Celcius hingga temperatur 225 Celcius dari selang waktu 60:90 menit. Nilai persenil yang dihasilkan akan naik. Nah, kemudian grafik ketiga ini yaitu grafik pengaruh suhu, yaitu 1:175 Celcius, 1:200 Celcius, dan 1:220 Celcius. 225 Celcius. Nah, pada grafik ini menunjukkan hasil penelitian bahwa dari perbandingan rasio mol 1:20 uji FFA menghasilkan penurunan pada ketiga variabel waktu dan didapatkan nilai yang lebih kecil pada suhu 225 Celcius sebesar 0,001%. Nah, kemudian pada grafik yang terakhir ini yaitu tentang pengaruh variabel suhu, yaitu 1:175 Celcius, 1:200 Celcius, dan 1:225 Celcius. Pada grafik ini menunjukkan hasil rasio perbandingan 1:20 lama waktu reaksi menghasilkan nilai persenil yang semakin meningkat, dengan hasil persenil yang diperoleh sebesar 85% pada selang waktu 2 jam. Nah, daripada hasil sementara pada penelitian ini, didapatkan pula kesimpulan sementara, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan untuk proses transesterifikasi, maka kandungan FFA pada produk akan semakin menurun. Sedangkan pada temperatur 175 Celcius hingga 225 Celcius dari selang waktu 2 jam atau 120 menit, nilai persenil yang dihasilkan lebih stabil dan tidak memberikan perbedaan angka yang signifikan. Dan pada perbandingan hasil persenil menunjukkan hasil bahwa semakin lama waktu reaksi, maka persen FFA akan semakin menurun. Tetapi semakin lama waktu reaksi menghasilkan nilai persenil yang akan meningkat. Nah, sekian presentasi poster paper skripsi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.